Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang transformasi digital manajemen ASN melalui interoperabilitas data menuju satu data ASN. Nah, ini adalah materi yang disampaikan pada Rakor Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Region 3 yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada 11 Juni 2024 di Jakarta. Baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait tentang transformasi digital ini meliputi transformasi layanan SIASN. Kalau yang dulu itu namanya MySAPK ya. Nah, kalau sekarang sudah SIASN, Sistem Informasi ASN. Apa saja sih transformasi digitalnya? Ya, yang pertama tentang periode kenaikan pangkat ya. Jadi mulai tahun 2024, periode kenaikan pangkat dilakukan 6 kali setahun. Dampaknya beban kerja merata sepanjang tahun, percepatan pemenuhan hak atau penghargaan ASN, dan percepatan karir ASN. Kemudian perencanaan kebutuhan ASN. Nah, terkait tentang penyampaian usulan kebutuhan ASN, peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN, termasuk melakukan perincian formasi yang telah ditetapkan Menpan RB. Nah, untuk dampaknya itu, jika tidak mengusulkan, maka instansi tidak dapat melakukan pengadaan ASN. Kemudian, integrasi sistem. Nah, integrasi layanan dengan sistem lain guna percepatan layanan dan mendukung program Satu Data Indonesia, yaitu SIAPP Kemensesnek, Tool Taspen, Emutasi Kemendagri, dan pengembangan kompetensi LAN. Dampaknya ada efisiensi anggaran, kemudian layanannya lebih cepat, dan hak ASN diterima tepat waktu. Selanjutnya, melakukan simplifikasi percepatan layanan seperti persyaratan dokumen dukung, SOP, dan waktu prosesnya. Dampaknya layanan lebih cepat dan hak diterima tepat waktu. Nah, ini nih, digitalisasi layanan. Layanan terkait tentang SKK, perbaikan nama, NIP, TEWAS, CLTN, kemudian layanan penempatan NIP, KP, PMK, mutasi, kemudian layanan pensiun, janda atau duda pensiunan, dan digitalisasi takah pensiun. Nah, dampaknya efisiensi anggaran dan lebih ramah lingkungan, transparansi, akuntabel, dan peningkatan kualitas akurasi datanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, layanan SIASN untuk perorangan ASN. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tahu ya sebagai ASN. Baik itu PNS ataupun PPPK sama sekarang. Nah, ekosistem SIASN-nya yaitu ada partner platformnya BPJS Kesehatan, Tapera, dan Taspen. Kemudian layanan SIASN internal instansi ada Simpegnas ya terkait tentang layanan kepegawaian, layanan kinerja, absensi, dashboard layanan helpdesk, dan lain-lain. Nah, ini untuk instansi pembina jabatan fungsional. Kemudian ada Srikandi Andri dan LAN RI. Nah, selanjutnya di SIASN, satu data kepegawaian negara, ada view profile ASN, kemudian integrasi antar platform, pengajuan TTE ke BSRE, push notification, monitoring layanan, validasi NIK dan KK, kemudian update data ASN. Kemudian ada profil ASN, kemudian view kompetensi Mensosku, literasi digital dan emerging skill. Kemudian ada IPASN, ada kartu ASN virtual, dan ada view data stakeholder. Kemudian ada layanan SIASN dan instansi juga BKN, yaitu ada perencanaan kebutuhan untuk formasi dari Kemenpan RB, SSCASN ya, kemudian kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, pemberhentian, peremajaan data, pindah instansi, layanan SKK, layanan WASDA, talent manajemen, layanan Bankum, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, My ASN ini bisa diakses oleh Bapak Ibu pengguna iOS, Android, dan juga browser yang lainnya ya. Kemudian, nah, transformasi
transformasi layanannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk penetapan praktek pensiun PNS dan janda atau duda, tahap kegiatannya ada 5 hari. Yang awalnya 5 hari menjadi 2 tahap, yaitu 1 hari. Kemudian penetapan praktek kenaikan pangkat ada tahap kegiatannya ada 8 ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang bisa menjadi 2 tahap. Kemudian penetapan praktek pindah instansi ya. Biasanya itu 14 tahap kegiatan sekarang menjadi 2 tahap. Dan perbaikan nama, elemen NIP yang awalnya 8 tahap kegiatan menjadi 3 tahap. Nah, jadi dapat mengefektifkan waktu juga ya Bapak Ibu, dan yang tadinya berhari-hari, berjam-jam gitu ya, sekarang hanya maksimal 1 hari. Nah, kemudian di Helpdesk BKN merupakan digitalisasi layanan customer service BKN bagi ASN ataupun masyarakat umum. Ya, kemudian Helpdesk ini dilengkapi dengan sistem notifikasi atas setiap pertanyaan yang disampaikan dan respon atas permasalahan yang disampaikan. Kemudian, layanan juga terkoneksi dengan WhatsApp pegawai yang bertanggung jawab untuk merespon, dan layanan helpdesk juga dilengkapi dengan FAF dan knowledge management terkait isu-isu kepegawaian. Sehingga pertanyaan atas permasalahan berulang akan dijawab oleh sistem. Dan harapan ke depan, helpdesk dapat terintegrasi dengan sistem lapor ya, agar bekerja sama dan juga dapat lebih efisien ya. Nah, berikut alurnya Bapak Ibu jika ingin mengakses helpdesk ya, silakan login terlebih dahulu menggunakan SSO My ASN, kemudian open tiket, kemudian membuka tiket permasalahan dan proses tiket, kemudian notifikasi, pertanyaan lanjutan, dan close tiket. Nah, jadi beberapa yang diinteroperabilitaskan terkait tentang layanan kepegawaian ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Kenaikan pangkat, pensiun, pindah instansi, e-kinerja, kemudian perencanaan kebutuhannya. Nah, satu data ASN, data berkualitas berdasarkan peraturan PKN nomor 13 tahun 2022 tentang satu data bidang ASN ya. Terkait tentang pendanaan, penyelenggaraan satu data, kolaborasi, penyelenggaraan satu data, hak akses, keamanan data, pemanfaatan data, dan pemantauan dan evaluasi. Apa yang baru nih Bapak Ibu? Nah, sistem informasi ASN merupakan satu platform digital layanan manajemen ASN. Ini berdasarkan Perban BKN nomor 7 tahun 2023. Kemudian digitalisasi layanan tidak sekedar memindahkan proses ya, tetapi melakukan pemangkasan proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. SIASN akan terus dikembangkan secara dinamis, mengikuti perubahan regulasi dan inovasi transformasi layanan yang berdampak. Oke Bapak Ibu, nah kemudian ini kualitas datanya ya. Ada inefisiensi, kemudian keamanan dan risiko kepatuhan data, hambatan transformasi, penerima layanan yang buruk, kemudian penurunan reputasi. Nah, berikut statistik aparatur sipil negara data per 1 Juni ya. Nah, jadi kebanyakan itu yang pendidikannya D4 atau S1 ya. Dan kebanyakan wanita. Dan kebanyakan ada di instansi daerah. Kemudian untuk jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPK itu per 1 Juni ada 4 juta orang ya kurang lebih. Nah, usianya banyak ya masa kerjanya, kemudian jabatan ASN-nya ada struktural, ada fungsional, dan ada pelaksana ya. Terbanyak itu fungsional termasuk guru, dosen, tenaga medis, dan tenaga teknis. Nah, selanjutnya ini ada persebaran dari statistik jabatan fungsional guru PNS dan jabatan fungsional guru PPPK ya. Nah, kemudian permasalahan datanya ya untuk ASN guru nih. Biasanya berkaitan dengan nomenklatur jawaban. Kemudian data UNOR SIASN ya. Misalnya ada yang berbeda sekolahnya gitu.
bawahan dengan atasan berbeda, ya, itu honornya. Selanjutnya ini ada rekapitulasi disparitas data jabatan, ya. Nah, di sini ada jumlahnya. Dan kemudian khusus untuk guru, ya, data perencanaan kinerja itu terintegrasi dengan aplikasi PMM, WPMM, ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan SKP di PMM dan nanti bisa langsung disinkronkan dengan e-kinerja, ya. Nah, ini untuk alirannya. Nah, jadi penyusunan detail informasi catatan dan tindak lanjut permasalahan, integrasi PMM e-kinerja, ya di sini juga sudah jelas Bapak Ibu ya. PMM untuk kinerja ASN guru dan sistem KSPS. Selanjutnya ada integrasi data ASN dosen ya. Wah, nanti akan terus dikembangkan. Oke. Sekian informasi dari saya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait tentang informasi ASN ya, khususnya tentang SI ASN yang dulunya itu bernama MySAPK. Bapak Ibu, ayo yang belum print SKP-nya silakan segera di-print karena nanti kita akan melakukan perencanaan lagi untuk semester yang sekarang. Terima kasih.